Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Android 17, 18, dan juga 16 telah berhasil dibangkitkan. Nah, Vegeta pun berniat untuk menghadapi mereka berdua agar bisa segera menghabisinya. Nah, di sini yang akan maju bertarung melawan Vegeta adalah Android 18. Walaupun Android 18 adalah seorang perempuan, Vegeta yang tidak memiliki perasaan ini tidak akan segan-segan untuk menghajar Android 18. Akhirnya pertarungan di antara mereka pun dimulai. Pada awal pertarungan terlihat kalau Vegeta masih lebih unggul daripada Android 18. Vegeta. Setelah itu Android 18 pun segera terbang pergi meninggalkan Vegeta agar Vegeta mengejarnya, dan benar saja Vegeta pun langsung mengejar Android 18. Vegeta yang sangat kesal kepada Android 18 yang melarikan diri dari dirinya, dia segera menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi ke arahnya, tapi tetap saja tembakan laser itu tidak bisa mengenai Android 18. また18号のTak lama mereka berdua pun berhenti di atas sebuah truk. Mereka pun kembali melakukan pertarungan. Vegeta segera menyerang Android 18 untuk memulai pertarungannya kali ini. Pertarungannya dilakukan oleh mereka berdua kali ini benar-benar sangat brutal, sampai-sampai membahayakan pengguna jalan yang lain. どうした？もう逃げない。嘘だろ！なんだAkhirnya mereka berdua pun kembali ke lokasi pertarungan yang awal. Di sini Vegeta yang sudah sangat kesal kepada Android 18 dan berniat untuk menghabisinya segera menembakkan sebuah tembakan energi laser. Tapi di saat ada sebuah truk di belakang Android 18, Vegeta tetap menembakkan energi laser tersebut yang membuat sopir truk tersebut langsung tewas akibat tembakan laser milik Vegeta. 戻ってきやがった。からくり人形じゃダメージがある。てめえら引き殺しやぞ。Sementara itu di sisi lain, Maron kembali ke tempat dari kakek Muten Roshi untuk mencari Krillin. Tapi karena Krillin masih berjuang melawan para manusia buatan, dia pun akhirnya menunggu di rumah kakek Muten Roshi untuk sementara waktu. Kakek Muten Roshi yang kedatangan wanita cantik seperti Maron, dia pun menjadi sangat senang karena dia bisa melihat Maron sepuasnya. Di saat Maron menyapa, si kakek Muten Roshi berpikir kalau Maron menyapa dirinya, tapi ternyata Maron menyapa kura-kura peliharaannya yaitu Kame. Hal tersebut membuat kakek Muten Roshi menjadi sangat kesal kepada kura-kuranya dan segera mengeluarkan semburan upil batu. Kembali ke tempat Vegeta. Di sana Vegeta meminta kepada Android 18 untuk mulai serius pada pertarungan kali ini. Di saat Android 18 mulai serius pada pertarungannya, Vegeta malah tidak bisa mengimbangi kekuatan dari Android 18. Semua serangan yang dilancarkan oleh Android 18 mengenai Vegeta dan membuat Vegeta terhajar oleh kekuatan Android 18. 全然本気出してない。当たり前だ。俺が本気。全然本気なんか出しちゃいないわ。そうするよ。
Secara bersamaan, para Z-Factor yang lain datang ke tempat dari pertarungan di antara Android 18 melawan Vegeta. Di sini mereka berniat untuk membantu Vegeta dalam pertarungannya kali ini. Tapi Vegeta tetap tidak mau dibantu oleh mereka semua karena dirinya tetap yakin kalau bisa mengalahkan Android 18. Ditambah lagi Android 17 yang akan membantu Android 18 jika para Z-Factor yang lain ikut campur pada pertarungan Vegeta melawan Android 18. Dan pada akhirnya pertarungan babak kedua di antara Vegeta melawan Android 18 pun dimulai. Vegeta pun langsung menyerang Android 18 secara brutal. 貴様らから記録接しやがってお前たちが武士道精神を大事にしたと18号の見させてもらうやんのAndroid 18 yang sama sekali tak terluka walaupun telah menerima serangan dari Vegeta mulai mengejeknya dengan mengatakan, ternyata hanya segini saja kekuatan dari Super Saiyan, kau tak pantas untuk melawanku. Mendengar hal tersebut membuat Vegeta menjadi sangat kesal kepada Android 18 karena telah berani meremehkannya. Vegeta pun langsung menyerang Android 18 untuk mulai mendesaknya dan terlihat Android 18 mulai terdesak oleh serangan dari Vegeta. 頭にくるぜケロッと驚いたよ。泣けるな一時期抜かれはなんだ大したことないんだ。 Terang yang melihat kalau ayahnya berhasil membuat Android 18 terdesak, dia pun berpikir kalau Vegeta akan memenangkan pertarungannya kali ini. Tapi berbeda dengan Piccolo yang sangat pandai dalam menganalisa pertarungan, dia pun memperkirakan kalau Vegeta akan kalah pada pertarungannya kali ini. Dan benar saja terlihat kalau saat ini Android 18 berhasil membalikkan keadaan dengan berhasil membuat Vegeta terdesak. Bahkan Android 18 berhasil menghajar Vegeta berkali-kali sampai-sampai membuat tangan kirinya menjadi patah. Terang yang tidak ingin melihat ayahnya mati, dia pun langsung meluncur untuk membantu ayahnya bertarung melawan Android 18 dengan menggunakan pedangnya tersebut. Namun di saat pedang milik Terang menebas tangan kanan milik Android 18, pedangnya malah patah oleh kerasnya tubuh dari Android 18. Ditambah lagi Android 17 langsung memberikan bau mentah kepada Terang yang membuatnya menjadi terkapar. Bahkan di saat Piccolo dan juga Tenshinhan berani menyerang Android 17, tanpa ragu-ragu Android 17 segera menghajar mereka berdua sampai mereka berdua dibuat tak berdaya. Di sini Android 18 juga menunjukkan kehebatannya yang sangat mengerikan. Dia berhasil menghajar dua manusia Super Saiyan sekaligus sampai membuat mereka berdua terkapar secara bersamaan. Di sini Krillin yang melihat Android 16 tidak ikut bertarung bersama Android 18 dan juga 17 pun menyimpulkan kalau Android 16 ini adalah Android yang berbeda dengan para Android yang lain. Ya, dia ini memang benar-benar robot asli yang hanya diciptakan khusus untuk membunuh Goku saja.
Piccolo yang melihat teman-temannya sudah tak berdaya melawan para manusia buatan, dia pun langsung mencoba untuk menyelamatkan Tenshinhan. Namun tetap saja kekuatan yang dimiliki oleh Piccolo tak sebanding dengan para manusia buatan, dan alhasil dia pun dihajar habis-habisan oleh Android 17. Bukan hanya Piccolo, Vegeta yang masih tidak terima telah disiksa habis-habisan oleh Android 18 berusaha untuk menyerangnya kembali. Tapi sepertinya Vegeta tak mampu untuk menghadapi keganasan dari Android 18 dan membuatnya akhirnya benar-benar dibuat tak berdaya ketika Android 18 mematahkan tangan kanannya juga. Dan pada akhirnya kedua tangan milik Vegeta pun patah oleh serangan Android 18. Nah, di sini Vegeta pun langsung kembali ke mode basic akibat telah kehabisan banyak tenaga. Setelah semua Z-Factor dibantai oleh Android 17 dan juga 18, mereka berdua segera kembali ke hadapan Krillin sebagai satu-satunya Z-Factor yang masih tersisa. Melihat kedatangan dari Android 18 dan juga 17 membuat Krillin benar-benar menjadi keringat dingin. Bagaimana tidak ketakutan coba? Super Saiyan saja bisa dibantai oleh kedua manusia buatan tersebut, bagaimana dengan dirinya? Sementara itu di sisi lain Maron sedang digoda oleh dua orang misterius. Nah, di sini karena Maron adalah seorang perempuan murahan, dia pun sangat mau untuk ikut dengan mereka berdua. Tapi Kame yang ingin kalau Maron bersama Krillin saja, dia pun langsung menghajar dua orang misterius tersebut sampai-sampai membuat mereka berdua menjadi lari ketakutan. Kembali ke tempat dari Android 18 dan juga 17. Di sini mereka berdua meminta kepada Krillin untuk memberikan para Z-Factor kacang Senju karena mereka masih hidup. Dan saat ini para manusia buatan itu berniat untuk melanjutkan perjalanan ke tempat Goku untuk segera membunuhnya. Krillin yang tidak ingin Goku mati, dia pun segera berdiskusi kepada mereka untuk jangan membunuh Goku. Tapi karena para manusia buatan ini telah dirancang untuk membunuh Goku, mau seperti apapun Krillin melarang mereka berdua, tetap saja mereka berdua akan membunuh Goku. Yang menarik di sini adalah Android 18 memberikan sebuah ciuman ke pipi Krillin sebagai salam perpisahan kepadanya. Tak lama para manusia buatan ini segera melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Goku. Krillin yang telah dicium oleh Android 18 pun berpikir kalau Android para manusia buatan ini tidak seburuk yang ia pikirkan. Kemungkinan hal tersebut bisa terjadi karena kedatangan Terang yang kembali ke masa lalu. Karena Terang yang telah kembali ke masa lalu, kemungkinan besar sejarah telah berubah dan membuat para manusia buatan tidak semengerikan di masa depan. Dan alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.